Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita surat Ibrahim. Minggu lalu kita membahas kajian di mana kalimat yang baik seumpama pohon yang baik. Dan kalimat yang baik adalah kalimat la ilallah menurut tafsir Ibn Abbas. Ya. Nah, ada pendapat lain. Nah, pendapat lain dan juga diambil oleh beberapa ulama, ya, banyak ulama yang setuju dengan pendapat ini. Pendapatnya adalah bahwa kalimat yang baik ini bukan la ilaha illallah tetapi Quran itu sendiri. Nah, tentunya ini tidak berlawanan dengan pembahasan kita sebelumnya, tetapi lebih lebar, ya, lebih memperlebar arti. Jadi tidak hanya la ilaha illallah, yang la ilaha illallah ada dalam Quran kan, tetapi Quran itu sendiri. Jadi di sini Quran, kalimat apabila kita membaca Quran, kalimat-kalimat yang seumpama kalimat-kalimat yang baik dalam Al-Quran tersebut, ya. Jadi Quran sebagai kalimat yang baik itu seumpama pohon yang baik. Nah, sama, ya. Pohon yang baik itu disebutkan dalam ayatnya akarnya kuat, kokoh, ya. Asluha sabitun, ya. Kuat, kokoh. Ininya, ya, akarnya. Ya, sama. Orang yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran atau bahkan mencoba menghafal Al-Quran, itu akan kokoh keimanannya, ya, seperti pohon tadi, kokoh keimanannya, ya, dan pohonnya pohon yang baik, enak dilihat, ya, orang yang tidak hanya membaca mempelajari tapi juga mengamalkannya, enak dilihatnya, ya, orang akan senang melihatnya, perilakunya, adabnya baik, ya. Jadi Al-Quran itu membuat adab seseorang itu baik, ya, apabila dia mempelajarinya kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah, ya. Tetapi kalau amalnya dilakukan membaca Al-Quran itu untuk niat-niat yang lain, mungkin tidak 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 seperti pohon yang baik. Tapi kalau kita melakukannya sesuai dengan ikhlas karena Allah, insya Allah itu akan Al-Quran itu akan memancar dari diri kita, ya, sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik. Makanya dan juga kuat keimanan kita, ya. Itulah disebutkan bahwanya akarnya kuat. Nah, tetapi disebutkan juga dalam ayat tersebut lanjutannya adalah wafar'uha bisama, cabangnya menjulang ke langit, ya. Sama, kalau kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, atau bahkan menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya, maka itu akan membawa kita ke atas, ke surga, ya. Demikian juga. Jadi sama seperti la ilaha illallah, tapi ini lebih lebar, ya. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang berdasarkan buku ini, berdasarkan Al-Quran, ya, dan juga merendahkan derajat seseorang karena buku ini. Nah, tadi itu yang niatnya. Kalau niatnya hanya karena Allah, derajatnya akan meningkat. Tapi kalau dia Al-Quran niatnya tidak dengan Allah, tidak untuk Allah, tidak lillahi ta'ala, berbahaya. Ya, bisa jadi itu akan merendahkan derajatnya. Terus dari hadis Rasulullah SAW. Hadis lain dari Sahih Al-Bukhari disebutkan di sini bahwasannya Al-Quran ini, ya, disebutkan di sini akan pada saat di hari akhir Allah SWT akan meminta kita untuk membaca Al-Quran. Karena kita sudah, katakan orang-orang yang membaca Al-Quran, ada di memorinya Al-Quran, ya, teringat, remember. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mulut kita, anggota badan kita ingat. Dan pada saat di akhirat nanti akan bersaksi kepada kita, dia akan membaca Al-Quran. Kita jadi ingat. Dan setiap ayat yang kita baca, itu akan meninggikan derajat kita di surga. Jadi kita sudah masuk surga, insya Allah, atas rahmat Allah, dan kemudian kita naik derajatnya di surga berdasarkan amal kita, diantaranya amal membaca Al-Quran. Ya, jadi itu salah satu kesimpulan atau tafsir dari Ibn Al-Jauzi dan juga Ibn Ashur, salah seorang mufassir terkenal, mengenai Al-Quran sebagai kalimat yang baik tersebut dalam surat Ibrahim.
ya, sebagai seperti pohon, ya, akarnya kuat, asluha tsabitun wa far'uha bisama, ya, cabangnya naik ke langit, ya, di situ. Jadi, dan juga ayat tersebut ya dilanjutkan, bahwa pohon tersebut memberikan buahnya setiap saat, tidak tergantung musim. Demikian juga Al-Quran. Pada saat kita sedih, Al-Quran menemani kita. Pada saat kita memerlukan kekuatan, Al-Quran memberikan kita kekuatan. Pada saat kita memerlukan petunjuk, Al-Quran memberikan petunjuk. Jadi itu bayangannya ya, buah-buahan itu seperti sesuatu yang diberikan oleh Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Supaya kita lihat, kita bayangkan pohon memberikan akarnya kuat, cabangnya ke langit, kemudian memberikan buah setiap musim. Ya, itulah Al-Quran. Al-Quran membuat kita kuat, meninggikan derajat kita, kemudian juga membantu kita dalam kehidupan kita dunia pada saat kesepian, pada saat minta petunjuk, pada saat minta kekuatan. Al-Quran ada obatnya atau memberikan kekuatan pada kita insya Allah. Nah, ayat berikutnya adalah sebaliknya. Ya, jadi di sini ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat ke-26 ya. Wa masalul ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisah. Ya, jadi dan perumpamaan kalimat yang buruk ya, evil word, kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Apa maksudnya pohon yang buruk tersebut ya? Istusat min fauqil ard ya, wa ma laha min qaror. Jadi pohon tersebut uprooted from the earth. Jadi pohon tersebut akarnya sudah terpotong, tidak ada akarnya lagi, terpotong dari tanah. Jadi kalau tadi sabit, kalau ini justru uprooted pohonnya, tidak ada akarnya, tidak kuat. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya tadi Al-Quran kalimat yang thayyibah itu la ilaha illallah, keimanan kita, maka sesuatu yang menolak keimanan itu disebut merupakan lawannya ya, di sini pohon yang buruk tersebut. Jadi hal-hal yang di luar ajaran tauhid itu bagaikan pohon yang buruk. Tidak seimbang karena akarnya tidak dalam. Kemudian tidak stabil kan, kalau akarnya tidak dalam, tidak stabil. Itu kalau kita mengambil arti kalimat yang baik tadi sebagai la ilaha illallah, maka lawannya kalimat yang buruk adalah lawannya la ilaha illallah. Jadi sesuatu yang melawan atau lawan kata dari kalimat tauhid. Tetapi kalau kita mengambil arti tadi kalimat yang thayyibahnya Al-Quran, maka lawannya Al-Quran adalah semua pemikiran worldview lainnya, filosofi lain yang di luar Al-Quran. Ya. Jadi sering sekali, apalagi pada zaman sekarang, apalagi hidup di dunia barat ini, banyak sekali worldview, ya, pandangan-pandangan mengenai dunia, ya, cara melihat dunia yang di luar pandangan yang ada dalam Al-Quran. Nah, pandangan-pandangan tersebut atau pendapat-pendapat tersebut yang di luar terhadap apa yang terjadi di dunia, di luar apa yang disebutkan oleh Al-Quran, itu bagaikan pohon yang buruk, tidak enak dilihat. Kemudian akarnya juga uprooted, ya, sudah tercabut. Jadi atau akarnya pendek, tidak stabil. Ya. Kalau ada angin, ikut sana. Kalau anginnya ke sana, ikut sana. Anginnya ke sini, ikut ke sini. Tidak stabil. Ya. Itulah dia. Makanya tergantung kita menerjemahkan tadi kalimat yang baik apa. Kalau kita mengambil la ilaha illallah seperti Ibnu Abbas, maka apapun yang di luar yang melawan tauhid, yang melawan la ilaha illallah, maka itu bagaikan kalimat yang buruk, yang tidak stabil tadi. Kalau kita mengambil Al-Quran sebagai arti dari kalimat yang thayyibah, maka lawan dari Al-Quran adalah pola-pola pikir lain, pemikiran-pemikiran lain terhadap dunia, worldview, ataupun pemikiran-pemikiran filosofi di luar Al-Quran, ya, itu adalah bagai pohon yang buruk, ya, tidak enak dilihat, akarnya pun uprooted, ya, sudah tercabut dan tidak stabil, malah koror, ya.
Qor itu stabil ya, marah, qor dan tidak stabil pohon tersebut. Ya demikian. Nah, demikian, kajian kita. Oh, masih ada lanjutnya, ya. Insyaallah ayat berikutnya mumpung lagi ada di surat Ibrahim, satu ayat lagi, ayat ke-27, ya. Yusabbitullahu allazi amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menjadikan orang-orang yang beriman, ya, steadfast ya, tabah atau kokoh, ya, firm di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi orang yang tergantung kita mengambil la ilaha illallah, orang yang bersemayam la ilaha illallah dalam hatinya itu akan steadfast, akan tabah, akan kokoh di dunia ini dan di akhirat. Atau apabila Quran, orang yang membaca Al-Quran, rajin baca Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, itu maka dia akan kokoh di dunia ini dan di akhirat. Apa maksudnya kokoh di dunia ini? Menurut para ulama ya, di dunia ini kita sering menyebut husnul khotimah ya, yaitu orang yang akhirnya baik. Dan sebaik-baiknya akhir seorang adalah bila dia menyebut kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjamin? Ya, Allah menjamin kita. Apabila kita rajin, apabila kita tetap teguh terhadap la ilaha illallah, apabila kita rajin membaca Al-Quran, ya tergantung penafsiran kita, maka janji Allah di sini. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi Allah yang berjanji. Kalau kamu berpegang pada la ilaha illallah, kalau kamu berpegang kepada Al-Quran, maka aku berjanji bahwa la ilaha illallah merupakan kalimat terakhir yang kamu ucapkan di dunia sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dan itu adalah husnul khotimah. Kemudian apa maksudnya di akhirat? Nah, kita juga tahu di akhirat kita akan ditanya. Ya, ada pertanyaan ya di akhirat, apa siapa Tuhanmu, apa agamamu, and so on and so forth ya. Nah, kalau kita rajin membaca Al-Quran ataupun kita la ilaha illallah ada dalam di hati kita, maka kita pun akan mudah dibantu oleh Allah untuk melafazkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Jadi Al-Quran ataupun la ilaha illallah kalau kita pegang dengan sebaik-baiknya dengan kokoh, maka akan membantu kita di akhir hidup kita pada saat kita memungkas nafas terakhir dan juga pada saat kita diminta pertanggungjawaban di akhirat. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, kajian surat Ibrahim minggu lalu kita kaji ayat ke-24 25, minggu ini 26 dan 27. Semoga insya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan petunjuk pada kita untuk dapat memahami isi Al-Quran tersebut dan juga mengamalkannya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah untuk jadikan orang-orang yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu selalu tertanam dalam hati kita. Dan juga Al-Quran merupakan teman kita, sohibul Quran ya istilahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah dari Irfan, yang benar hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.